tapi di musim dingin ini aku nggak cosan. Jadi ada orang Hongkong menyapa aku, selamat pagi katanya teman-teman. Wah, ramah sekali ya, jarang-jarang loh ada orang Hongkong yang menyapa warga asing duluan ya, terutama menyapa Cece Indonesia teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini adalah video di hari Minggu ya teman-teman, baru aja aku upload di hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman semua, dan mudah-mudahan dalam video ini ada pembelajarannya dari kisah kami para PMI yang ada di Hong Kong. Baiklah teman-teman, vlog video kali ini aku awali dengan membeli sarapan. Jadi ini aku lagi pengen makan onde-onde. Di sini tuh onde-ondenya enak banget dan juga isinya kacang merah ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak ada isi daging babinya. Nah ini aku beli dua teman-teman, dan sehabis beli onde-onde pastinya aku mau mencari minuman ya teman-teman, biar nanti sehabis makan onde-onde tenggorokannya itu nggak seret teman-teman. Nah di sini langganan aku beli minuman harganya $4 satu botol, jadi kurang lebih Rp8.000 uang Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, selepas membeli onde-onde dan juga minuman, sekarang aku mau lanjut ke taman untuk mencari tempat duduk yang nyaman untuk sarapan ya teman-teman. Nah ini dia lokasi tamannya, juga nggak jauh dari gedung apartemen rumah majikan aku, dan di taman ini juga aku suka bawa momongan aku untuk main ke sini teman-teman. Lihat teman-teman, cuacanya cantik sekali ya, cerah meskipun dingin ya teman-teman. Yuk kita langsung duduk santai sambil sarapan. Akhirnya nemuin tempat sementara untuk sarapan dulu ya teman-teman. Jadi ini di taman seperti biasanya, dimana aku kalau sore di musim panas itu aku bawa ngomongan aku ke sini, tapi di musim dingin ini aku nggak cosan. Jadi ada orang Hongkong menyapa aku, selamat pagi katanya teman-teman. Wah, ramah sekali ya, jarang-jarang loh ada orang Hongkong yang menyapa warga asing duluan ya, terutama menyapa Cece Indonesia teman-teman. Jadi dia jalan ke sana. Jadi tadi aku mampir beli onde-onde ya teman-teman di salah satu toko Hongkong, toko sarapan ya teman-teman ya. Jadi di sana itu bukanya itu sampai sore. Tapi meskipun sampai sore itu makanannya tetap anget-anget ya teman-teman, karena nggak tahu ya, kayak ditaruh di tempat dimana mungkin di bawahnya itu ada penghangatnya atau ada kompornya, aku nggak ngerti, nggak paham, atau ada mesin penghangat ya, nggak tahu. Tapi walaupun siang ataupun sore aku beli itu tetap hangat teman-teman, tetap fresh, enak untuk dimakan gitu ya. Dan ini tuh aku beli onde-onde, sebenarnya banyak macamnya, cuman aku takut kalau aku beli yang lain-lain dari ini, takutnya dalamnya itu isinya daging babi teman-teman. Jadi ya udah aku beli yang onde-onde aja, dan ini tuh isinya mantang teman-teman. Jadi ini tuh favorit banget, kalau makan bisa habis sekali dua teman-teman. Yuk kita sarapan dulu. Ini dia onde-onde. Jadi onde-onde ini satunya harganya $7. Kalau uang rupiahnya itu 14.000 ya teman-teman. Jadi ini aku beli dua, $14, jadi 28.000 itu sekali sarapan ya teman-teman. Ini tuh menu yang termurah untuk dikatakan menu sarapan yang termurah ya, hanya $14 saja udah bikin kenyang. Ditambah lagi tadi aku beli air minum, ini harganya $4 atau sekitar Rp8.000 uang Hongkong. Jadi sekali sarapan itu 30.000 lebih uang Indonesia ya teman-teman. Tapi itu adalah harga yang murah sekali ya untuk para TKW Indonesia yang ada di Hong Kong teman-teman, karena ya tergantung kita pribadi masing-masing, kita mau makan apa, mau menu apa, mau yang harganya berapa, tergantung budget ya teman-teman. Kalau kita mau makan yang enak-enak, yang mahal di tempat yang mahal, ya oke-oke aja ya, pribadi masing-masing teman-teman. Ya udah kalau gitu kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Onde-onde. Enak banget.
kopong gitu teman-teman. Jadi isinya itu cuma sedikit. Jadi kelihatannya tuh kayak isinya penuh gitu, padat gitu ya teman-teman. Sebenarnya isinya tuh kopong. Cuman itu sih yang bikin enak. Kayaknya butuh tenaga ekstra, butuh mangap yang besar untuk bisa menggigit onde-onde ini, tapi begitu digigit dia langsung kempes gitu teman-teman, dan itu enak banget rasanya. Nah teman-teman, sambil harapan, berhubung ini hari Minggu, hari libur para PMI yang ada di Hongkong, ataupun hari libur untuk para PMI yang ada di negara manapun ya teman-teman. Jadi hari libur itu bukannya hari Minggu ya, ada juga yang dapat hari libur di hari biasa. Nah di sini aku cuma mengingetin di mana ketika pas kita libur itu harap untuk berhati-hati, apalagi ketika waktu kita mengunjungi tempat-tempat ramai ya teman-teman. Contohnya kayak pasar-pasar atau di acara-acara event-event kayak gitu ya teman-teman. Itu hati-hati untuk dompet dan juga tas kita ya teman-teman, jangan sampai kita teledor, karena minggu kemarin itu banyak sekali postingan-postingan di mana para PMI yang libur itu kehilangan dompet, kehilangan KTP ya, kartu identitas, terus lagi ada yang kehilangan batadong, padahal batadong itu posisinya digantung di tas, tapi kenapa kok bisa jatuh, tapi yang jatuh itu batadongnya aja, gantungannya enggak, masih ada gitu teman-teman. Jadi harap berhati-hati, jangan sampai lengah ya teman-teman, karena dimanapun berada itu pasti ada orang yang usil gitu ya teman-teman. Usil dalam arti ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Jadi kemarin itu ada kehilangan dompet, di mana dompet itu isinya ada uang, terus juga ada kartu identitas, juga ada kartu-kartu yang lain ya teman-teman. Terus juga bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Ada juga yang kehilangan handphone, terus juga kehilangan batadong, pokoknya banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang libur harus waspada dimanapun berada. Kalau bisa ya bersin. Kalau bisa ya teman-teman, kalau libur itu pakai tas gendong, tapi tasnya itu digendongnya di bagian depan sini ya teman-teman. Jadi itu aman ya teman-teman ya. Kalau di bagian belakang itu takutnya nanti setelah kita ngambil dompet atau ngambil sesuatu kita lupa nyelerekin ya, apa sih nyelerekin itu ya, ngunci kembali atau nutup kembali, itu dengan mudah si pencuri itu bisa merogoh barang kita yang ada di dalam ya teman-teman. Atau meskipun kita sudah menguncinya gitu ya teman-teman, menutupnya, tapi tetap aja yang namanya pencuri itu pinter ya teman-teman. Dia bisa dengan segala cara membuka tas kita dan mengambil barang kita yang ada di dalam. Jadinya harus tetap waspada. Nah kalau aku ya kemana-mana, aku tuh selalu bawa tas ini, nggak pernah ganti-ganti teman-teman. Karena apa? Karena di rumah majikan aku tuh nggak disediakan banyak tempat untuk menaruh barang-barang pribadiku. Jadi apalagi musim dingin ini kan banyak baju-baju tebal gitu ya teman-teman. Itu tuh nggak muat di lemari, jadi aku taruh di atas ranjang. Jadi aku tuh nggak beli-beli tas atau beli-beli barang-barang apapun ya teman-teman. Selain aku mau hemat juga, dan selain itu juga nggak ada tempat juga untuk naruhnya teman-teman. Jadi ada bagusnya juga sih ya. Jadi kemana-mana aku selalu pakai tas ini teman-teman. Jadi sebenarnya tas ini tuh mudah sekali untuk dibuka ya teman-teman, meskipun sudah dalam keadaan tertutup. Jadi tinggal pelan-pelan diginiin aja gitu ya teman-teman, itu bisa terogoh dan bisa terambil barang atau sesuatu yang ada dalam tas ini. Tapi di bagian sininya ya teman-teman, itu aku pakainya di bagian depan sini nah teman-teman. Jadi susah untuk si pencuri itu untuk membuka tas aku ya teman-teman. Meskipun aku makainya dalam keadaan terbalik tuh, harusnya ini yang ada di luar, tapi ini aduh kok aku bersin-bersin terus, tapi ini yang aku taruh di dalam demi keamanan ya teman-teman. Udah seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman di bagian ini selerekannya itu teman-teman taruh di belakang seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau dalam posisi kita repot, dalam kondisi yang ramai, kita suka nggak sadar tas kita ntar dari belakang dibuka pelan-pelan, dirogoh masuk, akhirnya hilang deh dompet kita atau barang berharga yang ada di dalam. Aduh aku bersin-bersin teman-teman. Jadi memang hari ini cuacanya dingin banget. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai nanti
teman-teman kehilangan uang, kehilangan kartu identitas, itu repot sekali ya. Kalau kehilangan KTP itu biasanya kita ngurus lagi ya teman-teman, itu bayar sekitaran berapa ya, aku pernah kehilangan KTP terus aku ngurus-ngurus itu dikasih KTP sementara, bayar berapa ratus dolar gitu ya teman-teman, diinterogasi hilangnya di mana, dimintain surat dari kepolisian, surat kehilangan gitu. Terus ya repot sih teman-teman, apalagi kita yang kerja gitu kan ya, jaga nenek, jaga anak kecil, repot kalau harus ada kehilangan seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang baru gajian rencana mau kirim uang di hari Minggu dari libur, tiba-tiba harus kehilangan, itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang libur harus waspada ya teman-teman, jangan lengah. Kalau aku kemarin pernah kejadian KTP hilang pernah, terus handphone jatuh di pasar pernah, cuman alhamdulillah yang nemuin itu orang baik teman-teman. Jadi handphone aku tuh disimpan sama dia, terus kebetulan di belakang HP aku itu ada fotokopi KTP aku, jadi di situ dia tahu. Jadi pas aku posting di salah satu grup BMI Hong Kong bahwa aku kehilangan handphone, di mana di handphonenya itu di belakangnya terletak fotokopi KTP, di situ orang yang nemuinnya langsung komen katanya handphonenya ada di aku, aman, nanti minggu depan kita bisa ketemu, katanya gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita masih dipertemukan dengan orang baik, tapi takutnya kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik, di mana orang itu tidak mau mengembalikan, atau dia mau mengembalikan tapi dia minta tebusan, atau memang orang itu sengaja mengambil barang kita. Jadi petugas kebersihannya berantem teman-teman, gak tahu masalah apa, kayaknya masalah lahan taman ini teman-teman. Jadi ada bagian-bagiannya yang membersihkan, mungkin ada salah satu partner kerjanya yang kerjanya nggak baik, jadi ribut masalah seperti itu teman-teman. Nah ya sudah teman-teman, jadi abis ini aku kayak mau dandan-dandan sedikit karena mau melanjutkan perjalanan teman-teman. Jadi nanti sambil jalan juga aku bisa sambil nge-vlog, cerita-cerita, curhat-curhat untuk teman-teman semuanya tentang kisah perjalanan aku selama menjadi TKW di Hong Kong. Terima kasih untuk video kali ini teman-teman udah nemenin aku jaga kesehatan, karena hari ini tuh dingin banget teman-teman, dingin sekali. Pokoknya buat teman-teman semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.